Pada suatu ketika di bulan suci Ramadan, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkumpul bersama para sahabatnya. Beliau terlihat tersenyum sendiri, lalu salah seorang sahabat bertanya, "Apa yang membuatmu tersenyum, wahai Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Diperlihatkan kepadaku di hari akhir, ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, ada seorang nabi yang membawa pedang dan tidak mempunyai pengikut satupun, masuk ke dalam surga. Dia adalah Syam'un." Para sahabat tertegun mendengar jawaban Rasulullah. Mereka saling berpandangan, penasaran dengan kisah Nabi tersebut. Melihat keingintahuan mereka, Rasulullah melanjutkan ceritanya. Nabi Syam'un al-Ghazi alaihi salam adalah nabi dari kalangan Bani Israel yang diutus di tanah Romawi. Dia adalah seorang pahlawan berambut panjang yang memiliki mukjizat melunakkan besi dan merobohkan istana dengan senjata berupa pedang yang terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu, dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Salah satu sahabat, Umar bin Khattab, bertanya, "Bagaimana beliau bisa berperang sendirian melawan begitu banyak musuh, ya Rasulullah?" Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Syam'un adalah seorang yang sangat kuat dan beriman. Dia juga seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Selama 1000 bulan, dia tidak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa." Kemudian Rasulullah menceritakan lebih lanjut tentang perjuangan Syam'un. Para sahabat mendengarkan dengan penuh perhatian. Syam'un berperang melawan bangsa yang menentang ketuhanan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia adalah seorang pembela agama tauhid, berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan dengan hanya berbekal tulang rahang unta sebagai senjata. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Abu Bakar bertanya, "Apakah tidak ada yang bisa mengalahkannya, ya Rasulullah?" Rasulullah menjawab, "Tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya kecuali istrinya sendiri." Awal kisah, Nabi Syam'un adalah seorang muslim yang sangat disegani oleh kaum kafir. Ia dikenal sebagai seorang ahli ibadah dan pejuang yang tak tertandingi. Selama 1000 bulan, ia berperang melawan kaum kafir dengan hanya bersenjatakan, terbuat dari tulang rahang unta bernama Liha Jamal. Dengan pedang itu dia dapat membunuh ribuan orang kafir. Siapapun musuh yang berhadapan dengannya, pasti akan hancur dengan pedang ajaibnya. Tidak hanya itu, bahkan ketika dia merasa haus dan lapar, dengan perantara pedangnya pula Allah memberikan makanan dan minuman. Syam'un seorang muslim dan seorang ahli ibadah yang sangat disegani oleh kaum kafir. Sudah tak terhitung lagi orang kafir yang mati di tangannya. Selain itu, Syam'un juga ahli ibadah dan tercatat ia sanggup beribadah selama 1000 bulan dengan sholat malam dan siangnya berpuasa, di mana selama 1000 bulan tak pernah lepas dari sholat malam dan siangnya selalu berpuasa. Samson adalah seorang pembela agama tauhid, mengesahkan satu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperang melawan kaum kafir selama 1000 bulan. Hanya berbekal tulang dagu unta sebagai senjata, tidak memiliki senjata lain. Setiap kali menghantam kaum kafir dengan janggut untanya, terbunuhlah banyak kaum kafir dalam jumlah yang tidak terhitung. Dengan hanya bersenjatakan tulang rahang seekor unta yang dibentuk menyerupai sebuah pedang pendek yang tajam, Nabi berperang melawan bangsa yang menentang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan penuh keberanian dan selalu dapat mengalahkan mereka. Ketangguhan dan keperkasaan Nabi Syam'un dipergunakan untuk menentang penguasa kaum kafirin saat itu, yakni Raja Israel. Menghadapi kesaktian Nabi Syam'un al-Ghazi alaihissalam membuat para kafirun kewalahan. Mereka mencari jalan untuk bisa menundukkannya. Dengan segala kehebatannya itu ia dibenci oleh para musuh, terutama dari golongan orang kafir. Akhirnya, dibuatlah rencana untuk membunuh Syam'un. Sang Raja Israel pun mencari jalan untuk menundukkan Nabi Syam'un. Berbagai upaya pun dilakukan olehnya, sehingga akhirnya atas nasihat para penasihatnya, diumumkanlah barang siapa yang dapat menangkap Syam'un Ghazi akan mendapat hadiah emas dan permata yang berlimpah. Akhirnya ide licik pun ditemukan. Mereka menawarkan hadiah berupa uang dan perhiasan yang berlimpah kepada istri Nabi, istri Syam'un, dengan syarat ia bersedia melumpuhkan suaminya. Istri Nabi yang ternyata seorang kafir sangat tergiur oleh hadiah itu. Mereka kemudian memanfaatkan istri Syam'un
untuk ikut membantu membunuh Syam'un. Samun Ghazi alaihissalam terpedaya oleh istrinya dan dikhianati istrinya sendiri, dan pada akhirnya istrinya mendapat balasan yang setimpal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah dirayu dengan imbalan yang menggiurkan, sang istri mengiyakan ajakan kaum kafir untuk membunuh Syam'un suaminya sendiri. Karena ada iming-iming harta benda yang banyak, si istri akhirnya mau melakukan kejahatan itu. Maka orang kafir memberikan ide agar dia mengikat tangan dan kaki Syam'un sewaktu tidur, untuk kemudian akan dibunuh dengan beramai-ramai. Suatu hari setelah memenangkan pertempuran besar, Nabi Syam'un kembali ke rumah. Langkahnya gagah dan tegap, dengan wajah yang penuh ketenangan dan keberanian. Ia menyimpan tulang rahang unta yang digunakannya sebagai senjata di pinggangnya. Nabi Syam'un mengucapkan salam, "Assalamualaikum istriku." Istri Nabi Syam'un menyambut dengan senyuman yang terselubung licik. "Waalaikumsalam suamiku, bagaimana pertempuran hari ini?" Nabi Syam'un, "Alhamdulillah, dengan izin Allah, banyak dari kaum kafir yang terbunuh hari ini. Kita harus selalu bersyukur dan terus berjuang di jalannya." Istri Syam'un berpura-pura khawatir. "Kau memang luar biasa suamiku, tapi bukankah kau lelah? Mungkin kau perlu istirahat lebih lama malam ini." Syam'un, "Aku akan beristirahat setelah selesai salat malam. Ibadah adalah sumber kekuatanku." Syam'un berjalan menuju tempat salatnya dan memulai ibadah malamnya. Istrinya memandangnya dengan mata yang penuh perhitungan, menyimpan rencana jahat di benaknya. Rencana pengkhianatan. Malam itu, setelah Syam'un sedang beribadah, istrinya diam-diam menerima tamu dari kaum kafir. Mereka datang dengan diam-diam, membawa tas penuh emas dan perhiasan. Pemimpin kafir berbisik, "Kami akan memberimu seutas tali kuat. Ikatlah tangan dan kakinya ketika dia tidur. Setelah itu kamilah yang akan bertindak untuk membunuhnya. Kau akan mendapatkan emas dan permata yang berlimpah." Istri Syam'un dengan mata berkilauan karena tergoda, "Baiklah, aku akan melakukannya. Berikan tali itu padaku." Para pemimpin kafir memberikan seutas tali kuat kepada istri Syam'un. Mereka menyampaikan bahwa tali ini khusus dibuat untuk mengikat Syam'un dan memastikan dia tidak bisa melarikan diri. Pemimpin kafir, "Ingat wanita, pastikan dia tertidur lelap sebelum kau mengikatnya. Dan jangan sampai dia tahu rencanamu." Istri Syam'un, "Jangan khawatir, aku tahu apa yang harus dilakukan." Setelah para kafir pergi, istrinya menyembunyikan tali itu di balik pakaiannya dan kembali ke kamar, berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Percobaan pertama, ketika Syam'un tertidur setelah salat malam, istrinya mencoba mengikat tangannya. Namun karena Syam'un hanya tidur sebentar, dia bangun lebih awal. Syam'un terkejut, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku dengan tali ini?" Istri Syam'un gugup, "Aku yang mengikatnya hanya sekedar mengujimu sampai sejauh mana kekuatanmu." Syam'un tersenyum, "Dengan izin Allah tidak ada tali yang bisa menahan kekuatanku." Dia membaca doa dan tali itu terlepas. Syam'un melepaskan tali dengan mudah dan melanjutkan ibadahnya. Istrinya merasa kecewa tapi tidak putus asa. Dia memutuskan untuk mencoba lagi pada malam berikutnya. Percobaan kedua. Keesokan harinya istrinya melapor kepada kaum kafir bahwa dia gagal. Pemimpin kafir, "Tidak apa-apa, ini belum berakhir. Kami akan memberikan rantai yang lebih kuat. Pastikan kau mengikatnya dengan baik." Pada malam kedua, Syam'un kembali tertidur setelah salat malam yang panjang. Istrinya berhasil mengikatnya dengan rantai yang diberikan oleh kaum kafir. Syam'un bangun dan melihat rantai. "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku kali ini?" Istri Syam'un, "Aku yang mengikatnya sekedar untuk mengujimu." Syam'un dengan sekali hentakan menghancurkan rantai itu. "Tiada yang dapat menahan kekuatan yang diberikan Allah kepadaku." Rahasia kekuatan. Istrinya semakin panik, tetapi kaum kafir tidak menyerah. Mereka datang lagi dengan rencana baru. Pemimpin kafir, "Jika rantai tidak berhasil, kita harus menemukan kelemahannya. Tanyakan padanya apa yang bisa melemahkannya." Istri Syam'un, "Aku akan mencobanya, berikan aku waktu." Pada malam ketiga, setelah Syam'un tertidur, istrinya mulai membujuknya. Istri Syam'un, "Wahai suamiku, katakan padaku, apa rahasia kekuatanmu yang luar biasa ini?"
Syam'un terdiam sejenak lalu berkata, "Wahai istriku, aku adalah seorang wali dari sekian banyak waliullah yang hidup di dunia ini. Segala perkara dunia ini tidak ada yang sanggup mengalahkan diriku, kecuali satu hal, rambutku ini." Istri Syam'un berpura-pura terkejut. "Rambutmu? Apa maksudmu?" Syam'un, "Ya, rambut panjangku adalah sumber kelemahanku. Jika diikat, aku akan kehilangan kekuatanku." Pengkhianatan terbesar. Istrinya menyimpan informasi ini dan menunggu kesempatan berikutnya. Malam itu, ketika Syam'un tidur, istrinya mengikat tangan dan kakinya dengan 4 helai rambutnya. Ketika Syam'un bangun, dia tidak bisa melepaskan ikatan tersebut. Syam'un dengan marah, "Wahai istriku, siapakah yang mengikatku ini?" Istri Syam'un dengan ketakutan, "Aku untuk mengujimu." Syam'un, "Kau telah mengkhianatiku." Kaum kafir segera datang dan membawa Syam'un ke istana raja. Dia diikat pada tiang utama istana dan disiksa dengan kejam. Namun dalam penderitaannya, Syam'un berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Syam'un, ya Allah, berikanlah kekuatan kepadaku hingga aku mampu menggerakkan tiang istana ini dan akan kuhancurkan mereka dengan kekuatan darimu. Bismillah, la haula wa la quwwata illa billah." Seketika, dengan kekuatan yang diberikan oleh Allah, Syam'un mengguncang tiang istana hingga roboh, menghancurkan istana dan membunuh semua kaum kafir, termasuk istrinya. Setelah kejadian itu, Allah mengembalikan seluruh anggota badan yang telah terpotong dan menyembuhkan segala sakit. Syam'un kemudian bersumpah untuk menebus dosanya dengan berjuang menumpas semua kebatilan dan kekufuran selama 1000 bulan tanpa henti. Para sahabat mendengarkan dengan penuh kekaguman. Para sahabat berbicara, "Ya Rasulullah, kami ingin juga beribadah seperti Nabiullah Syam'un Ghazi alaihi salam." Rasulullah tersenyum dan menjawab, "Pada bulan Ramadan ada sebuah malam, yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Itulah malam Lailatul Qadar. Barang siapa yang mendapatkannya, maka ia akan mendapat pahala yang lebih baik dari 1000 bulan ibadah." Para sahabat tertegun mendengar sabda Rasulullah, dan sejak itu mereka semakin bersemangat dalam mencari malam Lailatul Qadar setiap bulan Ramadan. Demikianlah kisah epik Nabi Syam'un Ghazi alaihissalam, seorang pejuang yang tak kenal lelah dalam membela agama Allah dan beribadah dengan penuh kesetiaan. Dari perjuangannya, kita belajar bahwa keimanan yang kuat akan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah, meski dalam keadaan yang paling sulit sekalipun. Syam'un, meski dikhianati oleh orang terdekatnya, tidak pernah berhenti mempercayai dan menyerahkan segalanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisahnya mengajarkan kita tentang kekuatan doa dan keteguhan iman. Seperti yang dikatakan dalam Al-Quran, "Dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar." Al-Quran Surah Al-Anfal ayat 46. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.